Duluan Di. Pertama, kenalin dulu, nama gue Egi Mulyandri. Di sini gue nggak sendiri, gue ada teman gue juga, namanya Edo. Silakan Do, perkenalan diri dulu Do, biar jelas. Gue dipanggil Edo, tapi nama lengkap gue Muhammad Ahwi Karuniado. Dipanggilnya Edo aja. Nah, di sini kita pertama bakalan jelasin kenapa kita bikin podcast ini. Nama, kalau dari namanya, kalau ada yang nanya singkatannya nggak usah ditanya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kenapa kita bikinnya? Nah, kenapa kita bikinnya? Jadi dari pembicaraan kita tadi di warung waktu kita lagi makan roti, kita dengerin nih, ternyata teman kita ada bikin podcast juga. Benar. Kita nggak mau kalah dong. Oh, jelas dong. Jelas. Namanya Sidik by the way. Ya, kita nggak mau kalah. Akhirnya kita pun pulang dari warung tersebut dan kita bikinlah podcast ini. Nah, di podcast ini apa yang kita bakal ceritain? Kita bakal ceritain pengalaman hidup. Walaupun pengalaman hidup kami nggak seberapa, tapi mungkin ada sedikit yang bermanfaat buat kalian. Bukan berarti pengalaman hidup kami baik atau enggak. Sama, beda dikit ya paling kita. Sama-sama susah, sama-sama masih baru lulus, sama-sama nggak punya pengalaman kerja yang nyata. Belum punya pengalaman kerja yang nyata. Benar, salah. Dan salah satu alasan apa gue pengen banget nih bikin podcast ini karena gue ingin belajar cara berbicara yang tepat di depan kamera, di depan recording, gimana cara menginterview, gimana cara berinteraksi. Kan setiap dari kita tuh pengen tuh ngembangin kemampuan berbicara, Ya, soft skill kita masing-masing kan. Daripada kita cuma ngomong doang, plus kita udah kena api nih gara-gara teman kita bikin podcast duluan, ya udah kita bikin gitu loh, kakak kes. Siapa tahu sukses kan, padahal ngebaca doang, nggak masalah, coba aja. Iya. Namanya usaha. Iya. Yang sebelah aja bikin podcast laku loh, ya kan? Nah, sebelumnya kita pertama pasti kenalan dulu nih. Tadi gue udah kenalan nama, gue kasih tau dulu gue lulusan dari mana. Gue lulusan Universitas Brawijaya, jurusan gue Teknik Informatika. Edo. Kalau gue, Edo, gue dari UPH, Pelita Harapan, gue jurusan psikologi. Gue angkatan 2014, sama nih kayak Egy nih, kita seusia nih. Seangkatan juga nih, teman SMA lagi. Jadi pertama gue cerita dulu nih. Kira-kira menurut kalian gue suka nggak sama jurusan yang gue ambil waktu kuliah? Enggak. Awak juga gak suka? Udah pasti. Sedikit. Rata-rata persamaan semua anak kuliah itu persamaannya satu. Semuanya salah jurusan. Rata-rata semuanya salah jurusan. Itu pasti. Kalau pertanyaannya salah atau enggak milih jurusan ini, enggak juga. Karena kalau misalnya mungkin kalau gue ngambil jurusan lain, gue nggak bakal bisa jadi kayak gini. Dan itu juga nggak bakal bisa kayak gini. Nah, benar itu, benar. Kami berdua sama-sama fresh graduate, baru lulus juga, baru mau mulai karir profesionalnya nih. Kalau gue sendiri, karena gue teknik informatika, orang normalnya ngira gue pasti bakal kerja jadi programmer, web developer atau apapun itu sesuai dengan jurusan gue lah. Kalau Edo sendiri, sebagai jurusan psikologi, orang ngasumsikan gue masuk HR, recruiter, ya kan, headhunter. Kenyataannya enggak. Gue keluar dari, gue lulus dari UPH, gue bikin usaha bareng nih sama Egy. Nah, Egy sendiri pun di perusahaan tersebut bukan sebagai seorang yang tech atau teknologi, tapi sebagai seorang yang nulis artikel. tugas pertama gue ya nulis artikel, tapi mungkin lebih tepatnya nanti bakal jadi business development dan kawan-kawan lah istilahnya. Nggak ada, pokoknya sedikit pun nggak ada ngaruh atau manfaatnya dari jurusan gue tuh nggak ada, sedikit pun nggak. Bukan berarti gue nggak bersyukur tapi lo ya. Ya, gue berarti nggak bersyukur kan. Benar. Cuma kenyataannya begitu. Kenyataannya semua yang kalian pelajarin mungkin hampir 99% nggak berguna, tapi nanti kalian ujung-ujungnya bakal pakai juga. Kecuali kalau kalian emang jurusannya fix, contohnya kayak kedokteran, itu pasti kepake. Jalurnya jelas. Cuma ini sih yang jadi hal yang perlu dipertimbangkan sama kalian semua nih, yang jadi pentokan juga buat kita. Karena apapun jurusan lu, karir lu bakal kemungkinan besar beda sama jurusan lu. Pasti. Dan kenapa orang jarang berani mengambil keputusan itu? Karena gengsi aja nih. Masih sih udah jurus kuliah 4 tahun, jurusannya lain. Saya kuliah
jurusan teknik informatika, ujung-ujungnya kerjanya jadi teller bank, nggak masalah dong. Jadi bank kayak mau di apa, nggak masalah. Yang Namanya penting, kita mulai. Yang penting ya mulai, terus dapat pendapatan, terus enggak-enggaknya nih mulai mengurangi beban orang tua. Benar. Ya sebaik-baiknya independen dong, kampret kalau sudah berusia tapi masih nempel gitu loh sama orang tua. Rata-rata kan kalau seumuran kita nih lulus kuliah itu rata-rata di umur 22 sampai dengan 23. 23. Masih 23 masih mau minta uang orang tua terus. Ya gimana dong ya? Ada sih yang ekstrim kayak umur 25, 26 baru lulus. Jarang emang. Ya itu. Terus pertama pilihan karir. Kenapa sih kami berdua dua-duanya nggak ada yang mau jadi pegawai atau pekerja? Kalau gue sendiri pertama sih ngelamar yang namanya karyawan. Gue ngelamar dari yang BUMN, swasta, manapun, dari yang sejurusan, nggak sejurusan atau yang nyasar jauh juga ada. Bayangin gue pernah daftar jadi HR, walaupun lapangan gua sebagai jurusan psikologi. Namanya usaha nggak keterima ya wes, namanya usaha kan, worth the shot ya. Terus karena gue udah banyak ngelamar mungkin ada kali 6 atau 7 bulan gitu. Waktu nggak nyampe gue baru lulus Januari, sedangkan sekarang aja masih Mei, berarti ya 3-4 bulan. Februari, Maret, 3-4 bulan gue ngelamar, ada yang terima, ada yang enggak, tapi ujung-ujungnya semuanya gue tolak. Nggak ada yang gue terima, dan alasannya ya ujung-ujungnya balik ke guanya lagi. Guanya udah ada yang terima nih, lu kerja nih. Udah ada yang terima kan? Benar, udah ada. Tapi ya antara nggak sesuai dari gaji, pengalaman dan pembelajaran yang bisa gue ambil, dan mungkin salah satunya gue nggak terlalu suka yang, gue kasih background dulu. Gue tinggal di Bogor. Kalau gue kerja di Jakarta, otomatis kalau gue dari Bogor ke Jakarta, kalian tahu naik apa? Rata-rata itu perjalanannya itu sehari gue bisa ngabisin 4 jam di kereta. Gue 4 jam tua di jalan, cok. Enggak hari ini. Nah, kedua pertimbangan gue nggak mau selamanya kerja. Bukan berarti gue nggak suka kerja. Gue nggak tertarik aja untuk kerja yang monoton kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau sebenarnya resikonya nih ya kan, orang selalu bilang kalau bikin usaha tuh lebih beresiko. Bener, lebih beresiko kayaknya. Logikanya gini, misalnya kalian bikin startup 2-3 tahun, misalnya valuasinya itu aja 10 miliar, kalian exit, kalian dapat 1 miliar aja, kalian udah kaya dong otomatis. Coba kalian bayangin kalau kalian cuma jadi pegawai. Mentok-mentok gue pernah dapet tawaran kerja paling bagus nih ya, paling top, dia cuma ngasih gaji gue 7,5, tapi itu bersih, gue dapat makan, dapat tempat tinggal. 7,5 gue akumulasiin 2-3 tahun, dapat berapa sih kira-kira? 7 kali 12 itu sekitar 84 juta dikali 2, 168 doang gaji gue. 168 juta itu juga kalau nggak gue keluarin. Kalau pasti lu keluarin dong, bayar kosan gitu kan? Nggak mungkin. Bayar kosan, tempat makan gitu kan? Apalagi kita namanya milenial nih kan, istilahnya suka teknologi. HP baru dikit beli, gitu-gitu beli, nggak mungkin nggak. Jadi bayangin kamu kerja 2 tahun sama kamu kerja startup yang bisa gagal, bener bisa gagal. Hampir 99 dari 100 startup itu gagal, bener. Tapi satu kesempatan satu itu tetap bisa diambil dan bisa sukses, bisa aja. Ya, minimal nih, kalaupun lu gagal, lu ada CV yang bagus gitu loh, lu ada nama yang bagus. Kita sebagai apa, kita ngebangun ini dari awal, bisa sampai milestone apa aja istilahnya, itu udah lumayan, pengalaman banget. Dan itu nggak bakal bisa nggak bakal bisa didapetin dengan bekerja jadi pegawai yang udah di perusahaan-perusahaan besar atau BUMN. Nah itu dia. Nah tapi ada tapinya nih. Kami milih kayak gini karena kami pengen punya satu tujuan. Gua sama Edu nih punya satu kesamaan. Dia pengen cepet kaya aja, nggak susah. Siapa sih yang nggak pengen? Ya kan, siapa sih yang nggak pengen? Ya berada gitu kan. Tapi sebagai pendengar yang baik nih, yang smart people nih ya, cepet kaya itu jangan dikonotasikan sebagai hal yang buruk. Karena harga rumah tuh naik terus. Kalau resepsi pernikahan harganya naik terus. Biaya makan tuh naik terus. Ada yang namanya inflasi kan, ada yang namanya kebutuhan yang bertambah. Apalagi kalau misalnya lu udah punya istri plus anak,
plus binatang piaraan, pajak bumi bangunan, pajak mobil kan. Kalau kita nggak kaya nih, ya nggak, seenggaknya cukup gitu loh, nggak bakal bisa nutupin kebutuhan kita. Benar. Dan itu nggak munafik dong, karena sebagai pria nih, ya sebagai yang bakal menanggung jawab, kita pengen yang memberikan terbaik dong kepada keluarga kita, calon keluarga kita kan. Dan kebetulan ya, karena Edo Islam, gue Islam, di Islam sendiri kita diajarin untuk membantu orang lain. Nah, pertama, gimana kita bisa ngebantu orang lain kalau kita nggak bisa ngebantu diri kita sendiri? Benar kan? Kedua, gue pengen, ini kami ceritain dulu. Gue sama Edo sebelumnya itu tahun 2017 ya tepatnya. 2017 kami waktu kuliah sempet trading nih. Main Bitcoin kan? Main Bitcoin. Jadi zamannya dulu Bitcoin tuh wah, uang tuh gampang banget dapatnya. Enggak bohong, gampang banget. Gue waktu itu paling banyak, gue megang lebih dari 3 Bitcoin dan harga 1 Bitcoin 300 juta waktu itu. Berarti gue miliarder dulu. Jadi kami udah pernah ngerasain namanya lifestyle yang bisa dibilang jauh lebih mampu dibanding mahasiswa lain dong, otomatis. Dengan uang sendiri loh ya ini. Uang sendiri lagi itu. Oke, bener modal dari orang tua, tapi tetap aja itu yang bisa bikin kayak gitu karena kemampuan gue juga. Pasti kami pengen mempertahankan lifestyle yang kita dapat. Karena lifestyle-nya itu bukan berarti kita pengen bergaya atau sombong. Enggak. Pertama gini. Hidup mampu tuh enak. Dalam artian mampu tuh enak, freedom, kebebasan dalam finansial itu adalah hal yang baik. Kalau misalnya kita setiap hari masih harus mikir besok kita makan apa, enak gak sih hidup kayak gitu? Dibatasi dengan sebatas perkataan itu doang. Besok kita makan apa? Mau kemana? Bisa nggak kira-kira bisa sampai akhir bulan? Lucu nggak lucu banget sih kalau misalnya kayak gitu. Kalau buat gua sendiri ya. Iya. Waktu Bitcoin juga ngalami kenaikan, uang gue tuh habis dibeli buku, men. Gue beli buku lebih dari 70, kebanyakan buku impor, mayoritas buku impor. Satu buku 300, 400, ada yang sampai 1 juta gue beli. Nama bukunya Security Analysis. Nah, buku itu kemana sekarang? Habis gue baca, buku-buku itu gue donasikan, men. Jadi dari yang awal tadi gue tekanin, uang itu bukan hal yang buruk. Sikap lu yang punya uang itu yang menentukan baik atau buruknya kan. Karena sejatinya ini ya, kami dari Edo sendiri ya. Edo sendiri itu kan dia pernah ngerasain jadi miliarder lah istilahnya. Tahun 17 tuh, 2017. Ya. Gue sendiri juga udah ngerasain lah, lumayan punya duit banyak. Ratusan. Jadilah cukup. Nah, waktu punya kita nggak ngerasa berubah atau kayak orang pasti tujuannya jadi kaya, bakal ngerubah segalanya. Kebagian kaya nggak bisa, uang nggak bisa ngasih kita kebahagiaan, benar. Miskin juga nggak. Tapi kalau misalnya kita kaya, kita bisa ngapain aja, kapanpun kita mau. Dan yang ujung-ujungnya rata-rata nih, bukan gue yang ngomong ya. Kan tahu Warren Buffett kan pasti, yang punya Berkshire Hathaway. Ya. Nah, dia tuh ditanya sama wartawan waktu konferensi baru-baru ini, mungkin 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, ditanya, menurut Bapak, hal apa yang paling Bapak pikirin sekarang? Yang paling Bapak hargain deh sekarang. Cuma 2 dia bilang. Time and love katanya. Jadi yang paling berharga itu waktu dan cinta. Dalam artian, waktu kita nggak bakal bisa ngebalikin waktu. Kalau kita masih muda, pasti kita pengen jalan-jalan, pengen kemana. Kalau misalnya kita tetap mempertahanin gaya hidup yang kayak sekarang, jadi pegawai, kira-kira bisa nggak sih kita kerja? Bisa, tapi kemungkinannya kecil banget, kan? Kalau cinta, nggak usah gue ceritain. Nggak hari ini, nanti aja. Nggak hari. Kita ada waktu ya. Cinta dan waktu. Nah, tapi ini juga yang penting, selain dari uang itu bukan bikin lu jahat, bukan bikin lu baik, tapi uang itu memperbesar siapa diri lu sebenarnya. Dia nunjukin lu tuh sebenarnya siapa. Makanya kan ada ucapan, kalau ingin tahu integritas seseorang, kasihlah dia kekuasaan. Kalau pengen tahu sikap seseorang yang sebenarnya, kasihlah dia akses ke finansial. Kan semakin banyak uangnya, apa yang dia lakuin, tendensinya apa. Satu sisi yang kita ucapin tadi mengenai pekerja atau karyawan, bukan berarti kita merendahkan para karyawan atau para pekerja tersebut atau orang-orang yang bekerja. Tapi ada nilai kebebasan yang pengen kita menangkan di dalam kehidupan.
Karena yang bebas tuh siapa sih sebenarnya? Kita juga kan? Kita juga kan? Ya makanya kalau kita pengen memiliki waktu pada saat kita mendapatkan pendapatan, ya sisihkan sedikit buat investasi gitu loh. Kita udah ngerasain yang Bitcoin bull run, udah ada penghasilan di momen-momen itu. Cairin sedikit buat beli saham-saham seperti BRI, reksadana, asuransi jiwa. Ujung-ujungnya kan memang bisa lu bebas dengan buka usaha atau bisa lu bebas sebagai pekerja. Tapi ujung-ujungnya manajemen lu dalam mengatur keuangan gimana dan tujuan akhirnya mau diapain uang tersebut kan. Jadi tujuan lu balik nih. Ya tujuan kalian masing-masing apa? Kalau kebetulan kalau kami ya pengen secepatnya mencapai financial freedom lagi loh ya. Lagi. Kalau misalnya kami pernah capainya, insya Allah yang kedua kali nggak susah deh misalnya. Ya, insya Allah. Amin. Ya Allah, amin. BTW, kenapa kami nggak terlalu financial freedom lagi? Kalian harus tahu waktu awal tahun 2018 Bitcoin itu crash. Nggak semua cryptocurrency itu crash. Crash. Hilang juga duit kami di situ. Jadi ya begitulah istilahnya. Dari paling parah tuh harga satu Bitcoin kan 300 juta tuh. Turun sampai harga 49 ya nggak salah ya. Segitulah. 49.52 gitu. Bayangin aja lah pokoknya. Jadi portofolio kebetulan kami sendiri waktu itu masih agak-agak gimana ya nyebutnya? Agak terlalu arogan. Naif. Terlalu naif. Kita menilai Bitcoin bakal naik terus. Gue ngerasa Bitcoin nggak bakal turun lagi karena wah marketnya kuat, marketnya sendiri tertarik dengan teknologi Bitcoin dan ternyata nggak. Ujungnya semuanya ini ya tetap permainan. Iya. Dan karena gue terlalu polos dan gue nggak narik duitnya. Dan inilah yang terjadi. Duit hilang. Sedih. Tapi ya mau gimana lagi? Pelajarannya berharga. Mahal kan pelajarannya tuh. Tengah coba. Tapi itu mantap banget men, dari 300 juta tiba-tiba turun 200 terus turun langsung 100 ya kan. Langsung turun pokoknya semuanya itu. Langsung turun. Mimpi kami langsung turun juga ya. Ya itu. Ya paling untuk podcast kali ini kita berantakan. Podcast pertama by the way. Jadi ya sama kayak Gary V pertama kali Wine Library kan. Jadi ya terima kasih mau mendengarkan 18 menit yang sia-sia ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Dari gua sama Edo. Kakak Kes.